Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gangguan lambung ya. Ada yang bertanya tentang kenapa ketika ada gangguan lambung kok diisi makanan itu muntah lagi. Ya. Kalau gangguan lambung itu banyak macamnya. Ada gangguan lambung karena emang sudah terjadi infeksi. Jadi ketika diisi makanan sakit. Dari sakit itu terjadi gerakan balik makanan yang dimasukkan karena kasar, mungkin airnya keluar. Ada juga yang keluar lambung disebabkan karena kelebihan asam lambung. Jadi asam lambung itu berlebih dan tidaknya kan bisa tergantung dari pola pikir. Kalau pikirnya stres maka asam lambung naik. Nah, ketika dikasih makan juga keluar. Yang ketiga juga diakibatkan karena ada materi masuk ke dalam tubuh. Apa tuh? Angin misalnya. Angin misalnya yang masuk ke dalam tubuh sehingga menyebabkan gerak lambung itu jadi kaku karena ada angin di dalamnya, dan itu ketika diisi makanan juga akan muntah. Dan yang keempat bisa karena tersiram oleh racun. Apa tuh racun yang yang bisa meracuni lambung, makanan yang bisa meracuni lambung, yaitu apa? Ketika makanan itu bertolak belakang dengan kebutuhan lambung. Apa tuh? Kebutuhan lambung kalau sehat itu kan manis, tapi kalau lagi sakit anti manis gitu. Kalau lambung lagi sakit dia masukin manis, nah kan sudah kelebihan manis yang menyebabkan asam jadi berlebih. Nah, nanti caranya bagaimana? Ketika ada gangguan kok menolak, lambung itu menolak makanan, ketika diisi makanan itu kok keluar lagi, maka yang jalan satu-satunya pertama adalah jangan diisi dulu. Jangan diisi untuk sementara waktu. Tidak diisi makanan sampai gerak lambung itu tenang. Yang tadinya stres, yang tadinya itu geraknya itu berlebih, didiamkan dulu. Caranya bagaimana? Istirahatkan. Jadi badan ini bed rest. Tenangkan dulu dari pikiran-pikiran yang tegang, tenangkan dulu dari gerakan-gerakan yang berlebih, kita bed rest. Gitu. Nah, kalau gerak cepatnya ya sambil infus. Gerak cepatnya diinfus. Agar apa? Ketika nanti dimasukin makanan kok ternyata masih menolak, sudah aman, sudah ada nutrisi masuk ke dalam tubuh. Ya. Tapi kalau ketika kita sedang darurat, tidak lagi diinfus, tidak lagi di rumah sakit, ngejauh dari rumah sakit, apa yang harus kita lakukan? Pertama, lihat lidah kita. Lidah kita lihat, yaitu lidah bagian tengahnya. Bagian tengahnya. Kalau bagian tengahnya itu kok berwarna kuning, tebal, yang kita lakukan apa? Ngerik. Kerik tuh, kerokan. Krok perutnya dan juga punggungnya. Nah, nanti unsur panas akan keluar karena unsur panas itu kan menekan. Ketika dikerik, ketika dibuka dia akan keluar, jadi itu menenangkan. Tapi kalau lidah bagian tengahnya kok pucat, tebal, yang kita lakukan apa? Mengambil handuk, ambil air panas, kompres perut. Nah, itu dua teknik yang berbeda walaupun gejalanya sama. Nah, nanti asupan berikutnya apa kalau sudah tenang? Yang pertama yang diasupkan adalah yang sifatnya netral, tidak terasa manis, tidak terasa asin. Ya, sifatnya netral, tidak terasa manis dan tidak terasa asin. Dan yang berhubungan dengan karbohidrat. Salah satunya apa? Tadi itu. Bisa mungkin kentang direbus, bisa mungkin singkong kalau kuat. Ya, kalau nggak kuat ya singkong mentah diparut, diperes, nanti akan ada endapan asinya. Lah asinya itu dicampur sedikit madu, madu plus garam sedikit, diaduk, nanti dikonsumsi. Itu pun akan menenangkan dan akan menutrisikan. Jadi tahapan pertama ketika ada gejolak lambung tidak menerima makanan adalah istirahatkan dulu, kemudian setelah istirahat baru masukkan makanan-makanan yang ringan yang sifatnya karbohidrat. Nah, kalau masukin protein, nah nanti beda lagi.
Kalau yang tadi lidahnya itu tebal putih, itu bisa dimasukin protein apa tuh? Telur. Tapi kalau yang punya alergi telur ya nggak bisa. Ya, tapi kalau yang tadi kering apa merah menyala atau kekuning-kuningan dikasih telur apa sih akan muntah. Gitu. Jadi teknik ketika tidak diinfus, yang pertama adalah itu. Lihat lidahnya ketika merah dikerik, ketika pucat dikompres dengan air hangat. Berikutnya untuk kedepannya jaga pola pikir, tidak terlalu stres, jaga badan tidak terlalu capek. Ya, barakallahu. Salam sehat, Cordova, Tasikmalaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.